Baik adik-adik, saya mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang adik-adik semuanya. Semoga sehat ya untuk hari ini. Hari ini mata kuliahnya yaitu Matematika 1 ya, Matematika 1. Di sini Bu Vita bacakan dulu ya adik-adik tentang deskripsi mata kuliah dari Matematika 1 ini ya. Jadi Matematika 1 ini itu adalah mata kuliah yang dimaksudkan untuk memberikan kemampuan pada mahasiswa tentang konsep-konsep matematika ya. Jadi ini nanti adik-adik mempelajari beberapa materi. Jadi misalnya ada limit fungsi, kemudian ada kekontinuan turunan, fungsi transenden, kemudian ada integral tentu dan tak tentu, kemudian nanti ada definisi dan sifat-sifat teorema yang berkaitan dengan persamaan-persamaan ini ya, kemudian serta aplikasinya yang dapat diterapkan dalam penyelesaian soal. Nah, untuk materinya ya, materi perkuliahannya sama ya tadi, jadi ada limit, kemudian turunan, integral, fungsi transenden, ya itu ya mungkin ada 4 itu ya untuk mata kuliahnya. Untuk materi mata kuliahnya. Kemudian untuk metode perkuliahannya, yang dipakai ini adalah pendekatan pembelajaran. Pada perkuliahan ini ditekankan pada pemecahan masalah dengan menggunakan metode ekspositori. Jadi metode ekspositori itu adalah metode pembelajaran yang dapat digunakan dengan memberikan keterangan. Jadi Bu Vita menjelaskan dulu ya definisi, prinsip, konsep materi pelajaran ya. Jadi ini Bu Vita jelaskan dulu. Kemudian nanti ada contoh-contoh latihan pemecahan masalah ya dalam bentuk ceramah, demonstrasi, tanya jawab, dan tentunya ada penugasan ya. Itu termasuk dalam metode ekspositori. Kemudian untuk referensinya adik-adik, Bu Vita kemarin sudah membagikan modul Matematika 1 ya. Adik-adik bisa cek di laman Simpejar ya. Jadi di situ Bu Vita ada berikan di situ modul Matematika 1, kemudian referensinya Purcell juga sudah saya letakkan di laman Simpejar ya. Jadi adik-adik bisa cek di laman Simpejar masing-masing. Kemudian untuk standar capaian pembelajaran ya, jadi setiap mata kuliah itu pasti ada SCPL-nya ya. SCPL-nya yaitu mampu untuk menerapkan pengetahuan sains dan teknik dalam menganalisis situasi, mengidentifikasi masalah, merancang solusi, serta mengimplementasikannya dengan menggunakan pendekatan ilmiah. Yang kedua, mampu dalam merencanakan eksperimen dan menganalisis data yang relevan dalam konteks teknik mesin. Yang ketiga, mampu dalam melakukan analisis masalah yang sistematis dalam konteks teknik mesin. Jadi ini SCPL untuk pembelajaran Matematika 1. Kemudian ada lagi yaitu CPMK. Jadi untuk capaian pembelajaran mata kuliah ini, itu mahasiswa harus memiliki kemampuan tentang konsep dasar matematika teknik ya. Yang kedua, mahasiswa memiliki prinsip-prinsip dan metode matematika yang diperlukan untuk menganalisis fenomena fisik. Yang ketiga yaitu merumuskan atau memecahkan persoalan-persoalan dalam teknik mesin ya. Kemudian untuk kriteria penilaiannya adik-adik ya ada 5 di sini. Yang pertama ada UTS, ada nilai UTS itu bobotnya 30%. Kemudian ada nilai UAS itu bobotnya 40%. Kemudian ada tugas individu itu bobotnya 15%. Kemudian ada keaktifan 10% dan kehadiran 5% ya. Itu mungkin untuk intro ya untuk Matematika 1. Nah, Bu Vita lanjut ke materi ya. Materi selanjutnya yaitu tentang integral ya. Jadi Bu Vita jelaskan dulu tentang integral. Apa itu integral ya? Atau kalau di dalam kalkulus itu namanya integrasi. Nah, integral itu adalah inverse dari diferensial atau turunan. Jadi dia anti turunan, jadi bisa integral itu bisa disebut anti turunan atau inverse dari turunan atau diferensial ya. Kemudian integral itu dibagi 2, ada integral tentu sama integral tak tentu. Jadi kalau indefinite integration berarti itu integral tak tentu, kalau definite integration adalah integral tentu ya. Nah, kemudian untuk penyelesaiannya ya, untuk metode yang digunakan dalam metode integrasi ini itu ada 3, yaitu integrasi by part, kemudian ada substitusi sama fungsi parsial, ya partial function ya, ada 3.
Kemudian bedanya indefinite sama definite ya. Misalnya di dalam sebuah grafik ini ya, grafik ini ada persamaan Y sama dengan Fx ya. Adik-adik disuruh mencari luasan yang diarsir ini. Nah, ini bisa dikerjakan dengan menggunakan persamaan integral. Nah, bedanya kalau indefinite itu tidak ada batasnya, jadi tidak ada angkanya. Ini berapa? Kalau definite ya atau integral tentu dia ada batasnya. Jadi ini ada X sama dengan A, X sama dengan B. Nah, ini adalah batasnya. Kalau yang ini tidak ada batasnya, jadi tidak ditentukan X-nya di angka berapa ya, B-nya juga di angka berapa, ini tidak tahu ya, ini indefinite. Nah, kemudian untuk penyelesaian dengan metode integral ya, bisa dituliskan dalam bentuk seperti ini adik-adik. Jadi integral fx dx ya, nanti penyelesaiannya pasti sama dengan fx plus c ya. Kemudian kalau integral tentu ya, ini integral tentu itu berarti dia ada batasnya X sama dengan A dan X sama dengan B. Kemudian di sini contohnya misalnya ada persamaan integral ya kan. Kalau ini jadi kalau indefinite ya, itu pasti ada batasnya ya. Jadi ada batasan A sama B. Tidak ada batasan A dan B. Kalau yang apa ini? Tentu ya, yang tentu itu dia ada batasan A dan B ya. Jadi kalau dituliskan bisa bentuknya seperti ini, integral AB fx dx. Kemudian untuk penyelesaiannya nanti jadi F besar ya, F besar X AB kemudian sama dengan FB dikurangi dengan FA. Jadi nanti nilai A dan B ini akan masuk ke dalam fungsi fx besar ini ya. Baik adik-adik, sekarang untuk materi tadi Bu Vita menjelaskan ya, tadi integral ada dua, tentu sama tak tentu. Yang kita pelajari untuk hari ini yaitu integral tak tentu. Nanti integral tentu akan kita bahas di pertemuan minggu depan ya. Untuk integral tak tentu ini bisa dimisalkan, misalnya F adalah antiturunan fungsi F kecil. Jadi F besar itu adalah antiturunan. Antiturunan tadi apa? Integral ya. Integral dari fungsi F kecil ya pada selang I, maka bisa dituliskan dalam bentuk ini. Jadi kalau dalam matematika bisa ditulis dalam bentuk F ya, F aksen atau F turunan dari Fx ya, itu sama dengan F kecil X ya. Untuk setiap X pada selang I ya. Contohnya misalnya seperti ini, fx sama dengan x kuadrat ya, fx sama dengan x kuadrat, kemudian dia diturunkan jadi f kecil x ya, jadi x kuadrat diturunkan menjadi 2x ya. Nah ini 2x ini kan merupakan hasil turunan dari ini ya, x kuadrat. Tapi kalau anti turunan, jadi kalau integralnya 2x ini sama dengan x kuadrat. Jadi ini memang kebalikan ya antara turunan dengan integral ya. Kemudian di sini juga sudah dituliskan ya, jadi fx sama dengan 2x, di mana 2x ini adalah turunan dari fx ya, f besar x sama dengan x kuadrat. Kemudian yang contoh kedua, misalnya ada soal fx sama dengan sin x ya. Turunannya berarti dia adalah turunan sin x itu kan cos x ya, cos x. Jadi cos x itu adalah turunan dari f besar x sama dengan sin x ya. Nah, kemudian di sini juga ada contoh lagi, ada misalnya soal ya, bentuknya tidak seperti ini. Misalnya fx ya sama dengan x kuadrat plus 1. Nah, ini kan turunannya dia kan 2x ya. Nah, jadi ini juga ada misalnya ada contoh lagi, misalnya fx sama dengan x kuadrat min 3. Itu turunannya juga sama-sama 2x. Nah, ini 2x, ini 2x, ini 2x ya. Jadi 2x, turunan 2x itu fungsinya bisa bermacam-macam. Jadi tidak hanya x kuadrat aja ya. Jadi bisa x kuadrat plus 1, x kuadrat min 3 ya kan. Itu sama-sama dia turunannya adalah 2x ya. Jadi di sini dijelaskan x kuadrat plus 1, maksudnya x kuadrat plus 1 ini itu adalah bukan satu-satunya fungsi yang memiliki turunan 2x ya adik-adik. Nah, bentuk yang nomor 1, contoh 1 sama contoh 2 itu bisa dituliskan ya, bentuk anti turunannya bisa dituliskan dalam bentuk fx ditambah dengan c ya. Jadi ini kan fx nya kan ini ya, misalnya x kuadrat plus 1, nah plus 1 nya itu adalah plus c nya.
Ya, ini juga sama. Misalnya x kuadrat min 3, berarti x kuadrat itu adalah fungsi x-nya, min 3 itu adalah c-nya. Ya, seperti itu. Jadi bisa dinotasikan seperti ini adik-adik ya. Jadi ini tadi sesuai dengan notasi matematikanya yang ini tadi ya, yang dijelaskan sebelumnya. Di integral f kecil x dx itu sama dengan f besar x plus c ya. X kuadrat plus c itu adalah anti turunan untuk 2x ya. Jadi integral 2x itu sama dengan x kuadrat plus c. Sin x plus c itu juga anti turunan untuk cos x. Jadi integral cos x sama dengan sin x plus c ya, seperti itu. Dari sini ada pertanyaan adik-adik untuk konsep dasarnya ini dulu ya. Ada pertanyaan? Paham ya? Paham, oke. Sekarang lanjut adik-adik. Nah, ini mungkin adik-adik sudah pernah diajarkan ini ya ketika sebelum kuliah ya, ketika SMA ya mungkin, atau SMP ya bisa jadi ya. Kalian pasti punya dasar tentang formula integral ini ya. Ini hanya sekedar mengingatkan lagi ya. Misalnya ini ada integral x kuadrat dx, jadi sama dengan 1 per, nah ini kan n-nya berapa? N-nya 2 ya. Nah, N-nya 2. Nah, ini bisa adik-adik tuliskan di sini. Jadi 1 per 2 plus 1 ya kan. X pangkat N plus 1 kan. N-nya 2, jadi 2 plus 1 plus C. Jadinya adalah 1 per 3 X pangkat 3 plus C ya. Kemudian ada lagi misalnya soalnya integral Y pangkat 3 DY. Jadi tidak harus fungsi itu dalam bentuk X saja adik. Jadi bisa juga integral itu dalam bentuk fungsi Y ya. Tapi kalau fungsi Y berarti nanti ya harus DY gitu ya. Jadi nggak boleh misalnya integral Y pangkat 3 DX loh. Yang diintegralkan yang mana ini? Nah, kalau dia bentuknya Y berarti dia pakai DY. Kalau dia bentuknya X berarti yang dipakai menggunakan DX. Nah, kalau di sini kalau kita cari di formula integral ini kan nggak ada ya. Nah, ini bisa adik-adik nomor 3 ini kalian ubah bentuknya seperti formula nomor 1. Jadi bentuknya berubah menjadi integral X pangkat 0 dx. X pangkat 0 itu kan 1 ya kan. Nah, jadi nanti ketika diintegralkannya 1 per 0 plus 1 berarti kan 1 per 1 ya 1 kan. Kemudian dikalikan dengan X ya, N-nya 0 berarti 0 plus 1 jadi X. Makanya kalau integral 1 dx itu adalah X plus C. Nah, asal mulanya itu dari sini adik-adik. Kemudian yang berikutnya yaitu tentang sifat kelinieran integral ya, sifat kelinieran integral. Jadi misalnya ada integral kfx dx ya. Kalau ada bentuknya seperti ini, misalnya ini integral 2x dx kayak gitu ya. Duanya ini boleh adik-adik kalian pindahkan ke depan. Ya, jadi K-nya itu biasanya bisa dalam bentuk angka 1, 2, 3, 4 kayak gitu ya. Jadi kalau ada integral kfx dx, K-nya ini boleh kalian pindahkan ke depan jadi K dikali dengan integral fx dx ya. Contohnya ini. Jadi ada integral 4x pangkat 3 dx ya. Nah, itu sama dengan 4 dikali dengan integral x pangkat 3 dx ya. Nah, yang 4 ini biarkan aja ya, kemudian kalian tinggal menyelesaikan yang ini ya. Jadi integral x pangkat 3 dx jadi 1 per 3 plus 1 x pangkat 3 plus 1 plus c. Jadinya hasilnya nanti 4 dikali 1/4 x pangkat 4 plus c. Ini bisa dicoret kan, coret-coret, jadinya x pangkat 4 plus c ya. Latihan soal di sini ada 10 soal ya. Ya mungkin ini Bu Vita coba ya, misalnya nomor 1 ya. Nomor 1 ya. Ini misalnya di sini ada ini ya, formula yang ini integral x pangkat apa tadi? N dx. Ini sama dengan apa? 1 per n plus 1 X. Nah, N plus 1. Nah, ini. Jadi kita pakai yang ini adik-adik. Ya, nah kemudian ini kita selesaikan. Sebentar, sebelumnya ini masih bisa dipindahkan. Jadi duanya jadi bisa 2 integral X pangkat 3 dx dikurangi 5 integral X dx. Yang ini
ya Pak, 7. Hah? Kok gini? 7, sebenarnya 7 kali 1 gini ya? Ya kan? Atau sebenarnya ini biarkan aja. Ya, ini biarkan aja, jadinya ini, yang ini jadi integral 7 dx. Nggak apa-apa, ini biarkan aja. Nah, ini baru kita lakukan penyelesaian seperti yang ini ya konsepnya. Jadinya nanti 2 dikali dengan integral x pangkat 3 dx apa? 1 per 3 plus 1 x. Nah, x plus 1 gini ya. Ini plus C1 kan harusnya, C1. Kemudian yang ini dikurangi 5 dikalikan 1 per, nah 1 plus 1 x 1 plus 1 ya, gini ya adik-adik, plus C2. Terus setelah itu plus yang terus apa? Yang ini plus apa? Langsung ya 7x. Terus nah plus C3. Ini ya. Ya udah, setelah itu kita gabungkan ya. Jadi nanti ini berapa nih? 2 dikali 1/4 x pangkat 4 ditambah C1 gini ya. Dikurangi 5 kali 1/2 x pangkat 2 plus C2, kemudian ditambah 7x plus C3. Nah, ini adik-adik, untuk yang C1 ya kan, C2 sama C3 ini bisa digabungkan ya. Jadi nanti jadi C sama dengan C1 ditambah C2 ditambah C3. Ya, jadi langsung aja nanti ini bisa dicoret ya. Ini jadi setengah ya. Terus nggak ada lagi ya. Jadinya nanti setengah x pangkat 4 min 5/2 x pangkat 2. Nah, betul sekali. Jadi ini adik-adik jawabannya. Oke, adik-adik udah bisa sepertinya. Dari sini ada yang mau ditanya. Bentar, sekarang coba kalian kerjakan yang nomor 2. Boleh berkelompok, ini satu meja aja ya. Satu meja berdua. Boleh dikerjakan bersama ya. Yang nomor 2, soal nomor 2. Yuk silakan. Baik adik-adik, sudah selesai semua? Sudah. Yuk, siapa yang mau maju ke depan, perwakilan dari adik-adik, 1 orang yang mau maju ke depan? Siapa? Silakan. Yuk, nah silakan Dita.
Ya, baik adik-adik, sekarang kita perhatikan bersama ya, ini yang sudah dikerjakan oleh Dita dan Diki ya. Ya, yuk silakan Dita. Jadi ini tadi kan soalnya, terus ini dipisah, ini yang 1/x kuat x pangkat 2, ini jadi x pangkat min 2 karena dia naik, dx min x pangkat 2 ini tetap karena dia nggak ada konstantanya, dan ini jadinya 1/3 dx. Terus ini diturunkan lagi, ini jadinya 1/-2 plus 1 sesuai rumusnya tadi, x min 2 plus 1 plus c1, dilanjutkan min 1/2 plus 1 x pangkat 2 plus 1 ditambah c2 min 1/3x karena dia nggak ada x atau y-nya. Terus ini jadinya 1/-1 x pangkat 1 min dari sini 1/3 x pangkat 3 min 1/3x plus c, c-nya langsung dijadikan 1 dan hasil akhirnya jadi 1 min 1/x karena ini dia turun min 1/3 x pangkat 3 min 1/3x. Oke, ini mungkin yang kekurangannya Dita ini ya, ini harus ada dx, Oh iya. dx, kemudian ini oke C2, terus ini ada lagi C3 ya kan. Nah terus ini nanti berarti kan ada C1, C2 sama C3 ini kan, jadi C itu sama dengan C1 ditambah C2 ditambah dengan C3. Nah ini kan ya kan, ini dari sini kan. Nah kemudian, nah ini tetap harus ada C ya Dit. Ini C min 1/x min 1/3x pangkat 3 min 1/3x plus C. Nah oke, tapi ini ya sudah betul. Baik, terima kasih Dita, beri applause untuk Dita. Oke, sekarang yang nomor 3 adik-adik, siapa yang mau maju ke depan? Nomor 3 Saya. ya. Oke, silakan Bagas. Soal dari nomor 3 sendiri yaitu integral dalam kurung akar x plus x Akar pangkat 3x. akar pangkat 3x tutup kurung dx. Kemudian disederhanakan kembali yaitu sama dengan integral dalam kurung x pangkat setengah ditambahkan x pangkat 1/3 tutup kurung dx. Kemudian dikerjakan integralnya yaitu untuk x pangkat setengah itu jadinya 1/setengah ditambah 1 dikalikan dengan x pangkat setengah tambah 1. Lalu dijumlahkan dengan x pangkat 1/3 yang diintegralkan yaitu 1/1/3 ditambah 1 dikalikan dengan x pangkat 1/3 tambah 1, dan yang terakhir ditambahkan dengan c atau konstantanya. Kemudian setelah diselesaikan semuanya, hasil akhirnya yaitu 2/3 x pangkat 3/2 ditambah 3/4 x pangkat 4/3 plus c. Oke, baik Aris, terima kasih. Mungkin ini ada yang ditambahkan sama Bu kita ya. Untuk yang ini kalau Aris memang langsung ya, tapi kebanyakan memang kalau kita mengerjakan langsung seperti ini. Tapi yang konsepnya seperti yang punyanya Dita tadi ya. Jadi C ini asal mulanya dari C1 tambah C2 tambah C3 kayak gitu. Jadi langsung disimbolkan dengan C seperti ini. Nah, ini tadi 1/2 plus 1 setengah plus 1, oke. Ini 1 ini adik-adik ya, ini nanti berarti jadi apa? 2/2. Kalau yang ini 3/3, jadinya makanya nanti setengah ditambah 2/2 kan 3/2 ya kan. Ini juga sama, 1/3 ditambah 3/3 jadinya 4/3. Nah ini Aris sudah betul ya. Jadi kalau ada x pangkat ini akar pangkat 3x ya, itu menuliskannya menjadi, kalau dijadikan pangkat jadinya x pangkat 1/3. Tapi kalau dia bentuknya misalnya gini, ada akar x pangkat 2 gini, akar pangkat 3 dari x kuadrat, kalau dijadikan pangkat jadi apa Ded? Ini jadi apa? X pangkat apa? 2/3. 2/3.
Ya, jadi kalau misalnya adik-adik mau, kalau nanti soalnya seperti ini, nah ini jangan bingung. Jadi adik-adik ubah jadi seperti ini. Ya, jadi asal mulai. Kalau ini kan tidak ada ini, jadi ini kan 1 kan. Jadinya 1/3. Oke, ini udah betul. 3/2 ini kan 1 dibagi 3/2 ya. Jadi nanti ini jadi 2/3. Ini juga sama 1/4/3 jadi 3/4. Oke, udah betul, bagus. Aris ya. Dari sini ada pertanyaan adik-adik? Paham ya? Jelas. Oke, terima kasih Aris. Beri aplaus untuk Aris. Tadi semuanya udah bisa ya. Nomor 1 ini Bu Vita ya sudah kasih contoh. 2 tadi dari Dita, 3 Aris ya. Saya rasa tadi kan perwakilan ya. Itu sebenarnya adik-adik sudah bisa semua ya. Adik dari sini ada yang mau ditanyakan? Oke, Bu Vita sudah memberikan ini ya tugas ya. Adik-adik bisa cek di si Pejar ya, halaman 27 ya. Kerjakan 3 soal aja, nomor 1 sampai 3 ya. Dikumpulkan minggu depan, nanti kalian masukkan di si Pejar. Bu Vita udah kasih ini ya foldernya, jadi kalian nanti tinggal upload aja ya adik-adik. Mengerti ya? Baik, karena waktunya sudah habis ya, demikian untuk perkuliahan hari ini. Terima kasih atas kehadirannya, keaktifannya. Maaf jika Bu Vita ada salah kata ya, yang mungkin kurang berkenan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, beri aplaus.